Teman-teman, ini buku sharing, buku dari karya Henry Satriago. Henry Satriago ini adalah salah satu leader yang saya suka. Beliau ini punya pemikiran-pemikiran yang jenius dan ide-idenya juga sangat lugas, tuntas untuk fokus menyelesaikan masalah dalam organisasi ataupun mencapai goal. Dia adalah CEO General Electric Indonesia. Yang terkenal dari beliau kalau orang sekilas lihat adalah kursi rodanya. Ya, sejak usia 17 tahun, Henry Satriago menggunakan kursi roda kemana-mana karena menderita salah satu penyakit yang membuat dia tidak bisa berjalan lagi. Ketika umur 17 tahun Anda didiagnosa tidak bisa jalan lagi, tentu banyak orang yang akan menyerah, kalah. Ya sudah, mau ngapain lagi hidup? Tidak dengan Henry Satriago. Bukan berarti dia kayak yang punya positive thinking, positive feeling, semangat tinggi. Dia cuma ngomongin cost and benefit. Di sini dijelaskan bahwa kalau aku di rumah, aku diem aja ya aku nggak dapat apa-apa. Kalau aku jalan gerak, aku bisa dapat uang, dapat makan, atau dapat ijazah, sehingga aku bisa berkembang lebih baik lagi. Ketika dia lihat bahwa lebih banyak benefitnya dia untuk bergerak, ya dia akhirnya bergerak. Banyak halangan yang tentu dia alami ketika dia menggunakan kursi roda, tapi ternyata ketika dilampaui dia malah ketemu banyak sekali orang baik yang membantunya. Ke kampus mau naik ke lantai 4 juga ada yang bantuin, keliling Eropa sampai 7 negara juga ada yang bantuin. Basically itu tergantung kita sendiri sih. Kalau kita kayak akhirnya di rumah ngerasa paling merana, paling menderita, ya akhirnya kita akan merana dan menderita. Tapi ketika kita kayak berani menghadapi kemungkinan terburuknya, bisa jadi yang terjadi tidak seburuk yang kita alami. Buku ini bagus banget, ngajarin banyak sekali cerita-cerita kisah manajemen, kehidupan, dan juga ngomongin leadership. Kalau saya pelajari dari Henry Satriago adalah salah satu kelebihan dia dokter S3 juga yang fokusnya di dalam dunia followership. Yes, followership ini bukan ngomongin follower di Instagram atau Facebook atau subscriber di YouTube, tapi dia followership dalam dunia organisasi. Henry merasa bahwa banyak sekali orang tuh kayak fokusnya di leadership. Tapi basically kita juga harus memahami follower Anda. Jadi kalau Anda punya leader itu bukan cuma kemampuan memimpin, tapi kemampuan memahami follower Anda. Followers juga sama, sebagai tim, sebagai karyawan, sebagai staff juga perlu diajarin cara memahami leadernya. Jadi leadernya berpikir apa, mau mutusin kenapa dia bertindak seperti ini, atau kalau kita mau ngajuin pertanyaan, atau kalau nggak setuju gimana caranya, dan seterusnya. Begitupun dengan leader. Ketika leader kayak memahami yang namanya followersnya, dia jadi tahu apa yang benar-benar diinginkan oleh followersnya. Bahkan kayak leader itu sebenarnya servant of the people, artinya dia tuh di situ karena ditugaskan untuk membantu timnya untuk bisa tumbuh, membantu timnya untuk bisa berkontribusi. Dan harusnya leader-leader terbaik itu senang ketika timnya bisa jadi lebih baik dibanding dia, ketika dia bisa create leader yang lebih bagus dibanding dia. Jadi ilmu followership ini saya tangkap sebagai sebuah cara agar ini komplit. 50-50, awalnya leadership itu 50% untuk kita sebagai leader, ini followership itu 50% gimana jadi followers atau memahami followers. Nah, ketika kita mempelajari followership ini, saya percaya ini ada konsep di sini jelasin juga, yaitu Pygmalion Effect. Pygmalion Effect itu adalah konsep di mana ketika Anda memberikan sebuah keyakinan positif atau Anda percaya dengan tim Anda, biasanya tim itu akan bisa jauh lebih dipercaya. Ketika Anda tidak percaya, bisa jadi tim itu jadi malah tidak bisa dipercaya. Ketika Anda, yakin timku bisa produktif, timku keren, timku luar biasa, dia akan jadi tim keren yang luar biasa dan juga produktif. Itu kayak prasangka, kayak kalau di Islam ada kayak Allah sesuai prasangka hambanya. Mungkin kalau dalam konteks leadership sederhana, jangan-jangan tim kita itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita anggap mereka malas, mereka bodoh, mereka apapun itu ya akhirnya seperti itu. Atau kalau kita anggap mereka keren, luar biasa, produktif, dan bisa jadi mereka seperti itu. Tergantung prasangka kita terhadap mereka, dan kalau bisa disampaikan prasangka-prasangka yang bagus terhadap mereka itu, sehingga mereka akan memiliki kepercayaan diri yang semakin tinggi karena mereka tadi efek Pygmalion Effect. Nah, jadi bagi teman-teman saya merekomendasikan buku ini untuk mengetahui ini kayak basically ini dari Twitter. Jadi kalau teman-teman mau lihat Twitternya Pak Henry Satriago juga bisa ngecek apa saja yang dia sampaikan di Twitternya itu. Lebih kayak cool tweet ya, kuliah Twitter yang semua dinomerin, ada angka-angkanya, ini isi kepalanya beliau. Jadi kalau kita pengen tahu beliau, ini ada sharing nomor 2-nya juga.
bisa memahami, oh sudut pandang dia tentang kehidupan gini, oh ada tentang cerita orang yang luar biasa yang bikin yayasan gini, oh cerita tentang waktu pertama kali dia pakai kursi roda gitu, sehingga kita bisa memahami lebih detail. Di sini tentang perjalanan hidup, kemudian Indonesia dan dunia yang terus mengglobal, leadership dan followership, seputar manajemen, konsep, teori, dan praktek. Yang menarik adalah kalau ditanya siapa CEO terbaik di dunia selama abad ke-20 atau 21 ya, aku lupa, itu adalah Jack Welch. Jack Welch itu siapa? Jack Welch itu CEO-nya General Electric, dan Henry Santiago beruntung karena dia termasuk generasi yang pernah di bawah kepemimpinannya Jack Welch. Jadi di sini juga dijelaskan tentang gimana sih Jack Welch memimpin, gimana Jack Welch selalu mengingat nama orang yang dia temui, mau customer, mau apa produsen dan seterusnya. Dan dia selalu kayak ada notes, misalnya kalau mau ketemu orang tuh ada notes dulu, dia orangnya siapa, backgroundnya apa, tentang dia apa. Jadi contekannya ada, ketika ngomong orangnya langsung ngerasa deket banget karena dia udah bisa mention banyak hal tentang orang tersebut. Jadi buku dari isi kepala Henry Santiago bisa Anda beli, bisa Anda lihat dari Twitternya langsung.